Salam bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kami mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah di rumah kita masing-masing. Hari ini kita harus tetap bersuka cita karena Tuhan memberkati kehidupan kita dan kesehatan kita. Untuk itu marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mempersiapkan hati kita untuk memasuki ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersaat teduh sejenak. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan lagu Bimbing Kami Yesus. Jalanku. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Kita akan bernyanyi dari buku nyanyian rohani metodis nomor 3 ayat 1 sampai dengan 2. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah dengan merendahkan hati kita. Berdoa pengakuan dosa, kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami.
kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau hidup di dalam hati kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing untuk menyerahkan seluruh masalah kehidupan kita kepada Allah Bapa di surga. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami, kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kita bernyanyi dari buku nyanyian rohani metodis nomor 198 ayat 1 sampai dengan 3. Diambil dari Mazmur 66 ayat 8 sampai dengan 20. Pada ayat ke-8 nanti kami yang membacanya. Demikian kita berganti-ganti, ketika ayat 20 kita boleh bersama-sama. Jemaat kami undang untuk berdiri. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup, dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh air dan air, tetapi
Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nazarku. Yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu. Dengan asap korban dari domba-domba jantan, aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Marilah, dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Kita sama-sama, Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Kita bernyanyi Gloria Patri, mulia bagi Bapa. Mari sama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan untuk duduk. Epistel kita pada minggu ini diambil dari 1 Petrus 3 ayat 13 sampai dengan 22. Demikian di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnaan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Dan di dalam Roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana
sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke sorga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Sampai di sana, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Sampailah kita kepada warta jemaat pada hari ini, yaitu Minggu 17 Mei 2020, Minggu ke-6 Paskah, warna liturgis kita tetap putih. Atas nama pimpinan jemaat dan seluruh majelis, kami mengucapkan selamat beribadah kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang beribadah di rumah kita masing-masing. Kemudian minggu depan, Minggu tanggal 24 Mei 2020, kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020, hari kenaikan Tuhan Yesus, kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Yang melayani pada hari kenaikan Tuhan Yesus yaitu pendeta dan guru Injil sedistrik 5 wilayah 1. Dan yang menyampaikan firman Tuhan pada saat itu yaitu Ibu DS Pendeta Erni Basa Boru Purba Emin. Selanjutnya yang menyumbangkan bunga altar pada hari Minggu ini yaitu tanggal 17 Mei 2020 yaitu keluarga Nyonya Silalahi Ibu Les Speaker Dr. Randa Boru Manihuruk karena keluarga tersebut dalam keadaan sehat. Selanjutnya atas nama pimpinan jemaat dan seluruh majelis kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun dalam 1 minggu ke depan yang dimulai dari tanggal 17 sampai dengan tanggal 27 ini. Selanjutnya terima kasih kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sudah memberikan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur dan juga bantuan sosial untuk anggota jemaat kita yang berdampak COVID-19. Bantuan ini akan dibagikan dari sektor 1 sampai dengan sektor 4 yaitu dimulai dari hari Kamis tanggal 21 Mei sampai dengan hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020. Kemudian Bapak, Ibu, Saudara-saudari kami tetap mengingatkan kepada Bapak, Ibu untuk persembahan di rumah masing-masing, persepuluhan boleh diberikan kepada ketua sektor atau juga dihantarkan ke gereja. Demikianlah warta jemaat kita pada saat ini. Terima kasih. Saat sunyi, saat sepi, ku merenung nasib ini. Sesungguhnya hidup ini tak berarti tanpa salib Tuhan bersamaku. Sungguh aku menyesali akan hidupku begini. Ku abaikan
kasih setiamu, hidup dalam dosa, penuh nista. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salib-Mu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersama-Mu Tuhan. Sungguh aku menyesali akan hidupku begini. Ku abaikan kasih setiamu, hidup dalam dosa, penuh nista. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salib-Mu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersama-Mu Tuhan. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salib-Mu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersama-Mu Tuhan. Ku mau ikut bersama-Mu Tuhan. Kita memasuki doa syafaat yang dibawakan oleh Ibu Les Speaker M. Silalahi MPDK. Mari kita berdoa. Segala hormat dan puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa atas berkat dan anugerah yang telah kami rasakan dalam satu minggu ini, di mana Tuhan tuntun, bimbing, dan sertai kami untuk menjalani hari-hari kami dan melaksanakan segala tugas dan aktivitas kami. Terpuji dan termulialah nama-Mu ya Tuhan. Tuhan Bapa kami yang baik, yang penuh kasih, saat ini Tuhan kami akan menyampaikan doa-doa kami ke hadirat-Mu. Sebelum Engkau Tuhan menjawab ya dan amin, kami datang ke hadirat-Mu memohon pengampunan ya Tuhan. Kiranya Tuhan ampunilah dosa kami yang kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja kepada sesama kami manusia, terlebih kepadamu, supaya tidak menjadi penghalang atas berkat yang akan Tuhan berikan kepada kami. Dan juga kami percaya Engkau akan mendengarkan doa-doa kami, di mana Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih bahwa Engkau tetap memelihara hidup kami, sehingga kami Tuhan dapat menjalankan ibadah ini. Kami di rumah kami masing-masing ya Tuhan, telah melakukan dan melaksanakan ibadah dan sedang berlangsung ini. Semuanya itu Tuhan bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, tapi karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Mengajari kami melalui Roh Kudus-Mu, supaya kami datang beribadah bersembah sujud di hadirat Tuhan. Tuhan Bapa kami, kiranya Engkau tetap memelihara kami,
Begitu juga orang tua kami yang lansia ya Tuhan. Di mana Tuhan begitu setianya orang tua kami untuk menjalankan dan melaksanakan perintah-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, tambahkanlah kesehatan, umur yang panjang, dan berkat-berkat yang daripadamu melalui anak-anak mereka yang dekat maupun yang jauh Tuhan. Kiranya Tuhan dengan kasih setiamu, orang tua kami ini terus merasakan, dan juga anak-anak mereka Tuhan dapat merasakan betapa besarnya berkat Tuhan, sehingga mereka tetap peduli kepada orang tua kami. Dan juga kami Tuhan, melalui orang tua kami dapat teladan ya Tuhan. Ajar kami juga supaya bisa mengikuti jejak daripada orang tua kami yang lansia. Kami juga jemaat-Mu ini Tuhan semua bersyukur dan berterima kasih Tuhan, di mana Engkau titipkan kami anak-anak. Anak-anak yang masih kecil dan sampai ya Tuhan yang sekolah, yang duduk di perguruan tinggi. Kami serahkan ke tangan pengasihan-Mu Tuhan, kesehatan mereka, kekuatan dan kemampuan mereka. Kiranya Tuhanlah memberikan hikmat, kebijaksanaan, dan takut akan Tuhan dimanapun mereka berada, dalam situasi bagaimanapun mereka. Apalagi Tuhan dalam yang menjalani pendidikan, tetap berjalan yaitu Tuhan daring dilakukan di rumah. Kiranya Tuhan ajari orang tua kami yang selalu mendidik dan mengajari anak-anak, supaya anak-anak kami dapat mengikutinya sesuai dengan tingkat sekolah dan juga apa yang mereka inginkan ya Tuhan. Demikian juga sebagai Bapak Ibu guru yang punya profesi, berikan kekuatan dan ketabahan untuk mendidik dan mengajar dari jarak yang jauh. Demikian juga Tuhan profesi yang lain, baik pegawai negeri maupun wira swasta, atau apa saja Tuhan, kiranya Tuhanlah tetap bersama dengan kami, sehingga apapun yang kami lakukan, yang kami perbuat Tuhan, benar-benar hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, sehingga dapat kami pertanggungjawabkan anak yang Tuhan titipkan kepada kami. Dan kami tidak lupa juga ya Tuhan, buat anak kami yang belum dapat jodoh ya Tuhan, yang sudah selayaknya. Kiranya Tuhanlah yang memberikan jodoh yang sesuai dengan iman mereka, dan berikan mereka kekuatan, ketaatan, dan kepercayaan bahwa indah pada saatnya pasti Tuhan berikan. Demikian juga yang belum dapat pekerjaan ya Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membukakan tingkat-tingkat langit-Mu, supaya mereka yakin mujizat itu ada sampai pada saat ini, dan mereka tidak jemu-jemunya untuk terus mencari pekerjaan, dan juga mereka berusaha sesuai dengan skill dan kemampuan mereka. Kami percaya Tuhan pasti dengarkan doa kami. Demikian juga Tuhan bagi anak-anak kami yang belum mendapat keturunan. Kiranya Tuhanlah yang menjamah buah kandungan daripada ibu dan keluarga-keluarga yang belum dapat keturunan, supaya mereka yakin bahwa mereka akan mendapatkannya sesuai dengan maksud Tuhan, dan yakinkan kepada mereka supaya terus berseru dan datang kepada Tuhan, meminta pengampunan dan juga meminta permohonan, sebagaimana Tuhan mengatakan kepada kami, mintalah di dalam namaku, maka akan kuberikan. Itulah iman percaya kami kepadamu ya Tuhan.
Tuhan Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami juga Tuhan berdoa buat Ibu Nyonya Silalai Boru Manihuruk yang begitu sukacita Tuhan memberikan yaitu bunga altar yang kami lihat dan kami saksikan. Demikian juga jemaat Tuhan di rumah masing-masing melihat ya Bapa. Kami memohon dari tempat ini, kiranya Tuhan tambahkanlah rezeki, tambahkanlah kesehatan dan kekuatan kepada Ibu Nyonya Silalai Boru Manihuruk ini. Yang mana Tuhan Engkau tahu Tuhan anak-anak yang dititipkan mereka jauh dari Ibu ini. Kiranya kasih setiamu-lah Tuhan terus membentengi dan memagari. Supaya apa yang mereka cita-citakan, baik itu Tuhan, studi mereka kiranya cepat selesai. Dan pekerjaan yang mereka cari tepat waktunya ada. Kami yakin sehingga sukacita buat Ibu ini genaplah ya Tuhan. Begitu juga ya Tuhan kami berdoa bahwa kami mendoakan ya Tuhan apa yang sedang terjadi bagi dunia ini, bagi bangsa kami, bagi negara kami, bagi kami jemaat-Mu ya Tuhan. Di mana Tuhan dampak daripada COVID-19 ini kami tidak dapat melakukan seleluasanya apapun itu Tuhan, termasuk beribadah. Tapi kami percaya Engkau luar biasa menaungi kami, sehingga dengan kami dapat melakukan pekerjaan kami, dan kami dapat beribadah di rumah. Ajar kami Tuhan untuk menjaga jarak. Ajar kami Tuhan untuk supaya kami mengerti apa maksud pemerintah memberikan aturan kepada kami. Supaya virus COVID ini betul-betul punah, supaya benar-benar putus dan mati, sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan kami sebagaimana seperti semula ya Tuhan. Kami percaya semuanya pasti berlalu ya Tuhan. Tuhan Bapa di sorga, dengan demikian program daripada gereja kami akan memberikan kepada jemaat ya Tuhan yang kurang mampu. Oleh karena itu Tuhan ajari kami jemaat-jemaat yang memiliki berkat lebih ya Tuhan, untuk supaya membagi berkat itu menjadi peduli kasih ya Tuhan. Sehingga apapun yang mau dilakukan gereja kami ini untuk memperhatikan jemaat-jemaat yang memang membutuhkan Tuhan karena dampak daripada COVID-19. Ajar kami semua Tuhan untuk itu, supaya satu kesatuan dapat dilaksanakan. Di mana Tuhan rencana daripada gereja ini akan memulai membaginya pada tanggal 21 Mei sampai kepada tanggal 23 Mei ini. Biarlah Tuhanlah yang memberikan cuaca yang baik. Tuhanlah yang menolong pimpinan jemaat dan seluruh majelis dan juga speaker untuk saling bergandengan tangan bersama dengan sektor-sektor untuk memberikan yang terbaik kepada mereka melalui mereka ya Tuhan. Itu semua adalah berkat daripada Tuhan. Tuhan Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami juga tidak lupa berdoa buat pelayanan Tuhan. Baik itu pelayanan gereja Tuhan, yaitu wilayah 1 sampai kepada wilayah 2. Dari Bapak Bishop, DS, Pendeta, Guru Injil, speaker majelis yang Tuhan percayakan dan Tuhan pakai untuk menyampaikan berita kesukaan, berita gembira, dan juga kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ajarin kami semua Tuhan, supaya Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan, sehingga nama Tuhan saja disampaikan melalui tugas dan tanggung jawab, sehingga jemaat Tuhan dimanapun berada penuh dengan sukacita. Demikian juga ya Bapak, kami akan mengumpulkan persembahan. Biarlah Tuhan persembahan yang mau kami kumpulkan Tuhan, kami berikan yang terbaik bagimu. Oleh karena itu ajari kami Tuhan, supaya melalui persembahan kami
persembahan yang mau kami kumpulkan ini benar-benar dapat dipergunakan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan nama Tuhan dimuliakan melalui program-program gereja. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, demikian juga Tuhan tanggung jawab kami sebagai jemaat gereja ini. Yaitu Tuhan memberikan perpuluhan dan juga persembahan dan yang lainnya. Untuk itu Tuhan kami mohon padamu, kiranya Engkau teruslah mengajari kami, supaya kami dapat memberikannya. Tuhan Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami Engkau pakai Tuhan, menjadi pelayan-Mu untuk melayani ibadat yang hari Minggu ini. Kiranya Tuhan kuduskan kami, supaya ibadah yang kami lakukan ini berkenan di hati Tuhan. Begitu juga sebentar lagi kami akan mendengarkan suara Tuhan, remah Tuhan dari pendeta kami. Biarlah Tuhan, apa yang kami dengar dapat kami mengerti dan dapat kami aplikasikan, juga kami dapat terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Demikian juga hamba Tuhan yang menyampaikan, tambahkan hikmat dan kebijaksanaan, agar hanya firman Tuhan sajalah yang disampaikan. Inilah doa dan permohonan kami Bapa. Kami berdoa melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan 7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan dikumpulkan. Jemaat kami undang untuk berdiri, mari kita sama-sama menyanyikan mohon Tuhan memberkati. Kami persilakan untuk duduk. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu nyanyian kita dari buku nyanyian rohani Metodis nomor 129 ayat 1 dan 2. Pintakan
kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Jocelyn Panjaitan MI. Kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami merindukan suara-Mu, sabda-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kami memohon kepadamu, Engkau menenangkan jiwa, hati dan pikiran kami, supaya kami sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Dan hamba-Mu yang menaburkan sabda kebenaran firman-Mu, Engkau urapi, Engkau kuduskan hamba-Mu, supaya firman Tuhan yang ditaburkan oleh hamba-Mu itu berasal dari kebenaran firman Tuhan saja. Terima kasih Bapa di sorga. Sempurnakan permohonan kami saat ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat Gemi Agape Pematang Siantar yang saya kasihi. Firman Tuhan yang menjadi santapan rohani untuk kita minggu ini sesuai dengan almanak gereja kita, diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayat 21. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayat 21. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikian perikop firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, tema firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Allah menyertai umat-Nya melalui Roh Kudus. Allah menyertai umat-Nya melalui Roh Kudus. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, perikop firman Tuhan dalam Injil Yohanes 14 ayat 15 sampai ayat 21 berbicara mengenai nasihat, wejangan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga berpisah dari murid-muridnya. Sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus memberikan nasihat, wejangan kepada murid-muridnya. Ibarat orang tua yang akan meninggalkan anak-anaknya oleh karena usia yang semakin tua dan kematian yang semakin dekat. Tentu ada pesan, ada nasihat, wejangan yang diberikan orang tua kepada anak-anaknya, agar anak-anaknya menjaga kesatuan, kerukunan, keharmonisan keluarga. Bapak Ibu yang saya kasihi, pernah dalam suatu acara adat Batak, yaitu
acara ulaun parsaur matuaun, yaitu acara pesta adat kepada orang tua yang meninggal dunia. Sebelum dilaksanakan acara adat, terlebih dahulu dilaksanakan acara keluarga, yaitu perpisahan keluarga dengan orang tua yang sudah meninggal. Dalam acara tersebut saya mendengarkan salah seorang anak dari keluarga tersebut mengatakan, "Siapa lagi yang akan mempersatukan kami? Karena orang tua kami tidak ada lagi." Biasanya kalau hari Natal, Tahun Baru, kami semuanya berkumpul di rumah orang tua yang dari perantauan datang pulang kampung. Karena orang tua masih hidup, ada pemersatu. Tetapi sekarang tidak ada lagi orang tua kami yang mempersatukan kami. Boleh dikatakan Bapak Ibu yang saya kasihi, kesedihan, kebingungan, kegalauan yang dialami oleh anak tersebut oleh karena orang tuanya meninggalkan mereka. Kesedihan, kebingungan, kegalauan. Itu juga dialami oleh murid-murid Yesus sebelum Yesus meninggalkan mereka. Saudara-saudara yang saya kasihi, sebelum Yesus berpisah dari murid-muridnya, Yesus terlebih dahulu memberikan nasihat, wejangan, dan janji kepada murid-muridnya. Jadi sebelum Yesus berpisah, terlebih dahulu Yesus memberikan nasihat, wejangan, bahkan janji kepada murid-muridnya. Dalam Injil Yohanes 14 ayat 1, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku." Bahkan pada ayat 18, Yesus berkata, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu." Saudara-saudara yang saya kasihi, ucapan Tuhan Yesus tersebut bertujuan untuk meneguhkan, meyakinkan iman percaya para murid agar mereka tidak bimbang, tidak ragu-ragu mengikut Yesus. Bahkan mereka tidak ragu-ragu melanjutkan misi pelayanan Yesus di dunia. Yesus tahu tugas para murid sangat berat dalam melanjutkan pelayanannya di dunia. Itu sebabnya sebelum Yesus meninggalkan mereka, Yesus terlebih dahulu meyakinkan dan meneguhkan iman percaya mereka agar mereka jangan bimbang, ragu-ragu mengikut Yesus. Bapak Ibu yang saya kasihi, dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21, ada dua pokok pikiran yang patut kita garis bawahi. Pokok pikiran pertama yaitu pada ayat 15. Pada ayat 15, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku." Itu pokok pikiran pertama. Pokok pikiran kedua yaitu pada ayat ke-16, Yesus berkata, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus." Itu pokok pikiran yang kedua. Bapak Ibu yang saya kasihi, pokok pikiran yang pertama sangat berkaitan erat dengan pokok pikiran yang kedua. Para murid akan mampu melakukan segala perintah Yesus itu hanya melalui kuasa Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus. Para murid akan mampu melakukan segala perintah Yesus hanya dengan pertolongan kuasa Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus. Saudara-saudari yang saya kasihi, Roh Kudus dalam bahasa Yunani disebut Parakletos, yaitu penghibur.
penolong, penasehat. Parakletos, penghibur, penolong, penasehat. Dari namanya kita dapat memahami peranan Roh Kudus dalam kehidupan para murid. Roh Kudus artinya penghibur, penolong, penasehat. Dari namanya kita dapat memahami apa peranan Roh Kudus dalam kehidupan para murid. Saudara-saudari yang saya kasihi, selanjutnya kita melihat bagaimana keberadaan Roh Kudus di dalam dunia. Bagaimana keberadaan Roh Kudus di dalam dunia? Pada ayat 17 Yesus berkata, dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yesus mengatakan kepada kita bahwa dunia tidak dapat menerima kehadiran Roh Kudus oleh karena dunia tidak melihat dan tidak mengenal dia. Saudara-saudari yang saya kasihi, dunia yang dimaksudkan Yesus adalah orang-orang yang menutup pintu hatinya untuk Roh Kudus. Dunia yang dimaksudkan oleh Yesus adalah orang-orang yang mengeraskan hatinya untuk Roh Kudus. Itu sebabnya dunia tidak dapat menerima kehadiran Roh Kudus. Tetapi kita orang-orang percaya mengenal Roh Kudus karena ia menyertai kita dan diam dalam kita. Bapak Ibu yang saya kasihi, melalui firman Tuhan hari ini, ada dua hal yang menjadi perenungan bagi kita. Ada dua hal yang menjadi perenungan bagi kita. Pertama, Yesus senantiasa menyertai kita umatnya sepanjang zaman melalui Roh Kudus. Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita umatnya sepanjang zaman melalui Roh Kudus. Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya. Ini adalah janji Yesus yang telah digenapi ketika peristiwa hari Pentakosta. Ketika peristiwa hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan kepada murid-murid dan Roh Kudus juga dicurahkan kepada kita, orang-orang percaya. Roh Kudus menghibur kita, Roh Kudus menolong kita, dan Roh Kudus menasehati kita. Di dalam setiap pergumulan kita, Bapak Ibu yang saya kasihi, di dalam keseharian kita, Roh Kudus menghibur, menolong, dan menasehati kita. Saudara-saudari yang saya kasihi, bagaimana kita dapat merasakan bahwa Roh Kudus benar-benar menghibur dan menolong kita? Hal ini harus kita yakini, kita percayai Bapak Ibu. Bagaimana kita dapat merasakan bahwa Roh Kudus itu sungguh-sungguh menghibur, menolong kita, menasehati kita? Sungguh ironis kita sebagai orang percaya, tetapi kita tidak dapat merasakan bagaimana Roh Kudus menghibur, menolong, dan menasehati kita. Kita harus bisa merasakan Bapak Ibu yang saya kasihi. Bagaimana Roh Kudus menolong, menghibur, dan menasehati kita. Ketika kita mengasihi seseorang dan mendoakan seseorang, mungkin yang kita doakan itu adalah orang-orang yang mengecewakan kita. Mungkin orang-orang yang kita doakan itu misalnya adalah orang-orang yang membenci kita. Tetapi kita tidak mau membenci mereka, kita mendoakan mereka, kita mengasihi mereka. Tetapi mereka juga tetap benci sama kita. Mereka tidak mengasihi kita. Sehingga membuat kita kecewa. Wajar Bapak Ibu yang saya kasih. Saya pun sekalipun saya seorang pendeta, kalau ada seseorang yang saya doakan, saya kasihi, tetapi dia membenci saya, wajar saya kecewa. Tetapi saya bisa merasakan kuasa Roh Kudus
menghibur dan menolong saya, sehingga saya tidak tawar hati. Artinya saya tetap berdoa untuk dia. Bapak Ibu yang saya kasih, apakah hal ini juga kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita bisa merasakan Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita? Roh Kudus mendorong kita untuk berdoa, mengasihi, sekalipun itu orang-orang yang membenci kita. Dan mereka juga tetap membenci kita, kita kecewa, tetapi kita bisa merasakan Roh Kudus yang menggerakkan hati kita. Yang membuat hati dan pikiran kita tidak tawar hati. Kita dapat merasakan bahwa Roh Kudus benar-benar menasehati kita. Ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan dosa, Roh Kudus menasehati kita, menginsapkan kita, sehingga kita menyadari dosa yang kita lakukan, dan kita mau merubah sikap perilaku kita. Tentu ini kita rasakan Bapak Ibu yang saya kasih, bagaimana Roh Kudus menasehati, menginsapkan kita, sehingga kita menyadari dosa yang kita lakukan. Kita bisa merasakan Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita ketika kita mengalami duka cita. Roh Kudus menghibur kita sehingga kita meroleh penghiburan dan kekuatan. Bahkan ketika kita mengalami kesusahan, penderitaan, kita bisa merasakan Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita berdiri tegar menghadapi penderitaan yang kita alami. Saudara-saudara yang saya kasih, sesungguhnya peranan Roh Kudus begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Peranan Roh Kudus sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Roh Kudus adalah penolong kita, penghibur, penasehat bagi kita orang-orang percaya. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, dapat kita bayangkan bagaimana kehidupan kita apabila Roh Kudus tidak bekerja dalam kehidupan kita. Bisa kita bayangkan bagaimana kehidupan kita, bagaimana arah kehidupan kita seandainya Roh Kudus tidak bekerja dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat Bapak Ibu yang saya kasihi, Raja Saul. Kalau kita baca nanti 1 Samuel pasal 15, di sana kita melihat ketika Roh Allah meninggalkan Raja Saul, akibatnya Raja Saul kehilangan jabatannya sebagai seorang raja. Mengapa Roh Allah meninggalkan Raja Saul? Mengapa Roh Allah meninggalkan Raja Saul? Jawabnya oleh karena Saul mengeraskan hatinya. Raja Saul tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Jadi Raja Saul tidak menjadi contoh bagi kita Bapak Ibu yang saya kasihi. Raja Saul tidak menjadi teladan yang baik bagi kita. Karena dia tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Kita harus mau mendengarkan suara Tuhan Bapak Ibu yang saya kasihi. Kita tidak boleh mengeraskan suara hati kita ketika Roh Tuhan, Roh Kudus berbicara kepada kita. Yang kedua Bapak Ibu yang saya kasihi, melalui khotbah hari ini, kita kembali diingatkan, kita mampu melakukan segala perintah Yesus hanya melalui kuasa Roh Kudus. Kita mampu melakukan segala perintah Yesus hanya dengan kekuatan Roh Kudus. Pada ayat 15, Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Jikalau kamu mengasihi aku, tentu Bapak Ibu yang saya kasihi, kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan Tuhan Yesus telah menunjukkan cinta kasih-Nya yang luar biasa kepada kita umat manusia. Itu sebabnya kita harus mengasihi Tuhan Yesus. Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Saudara-saudari,
apakah perintah Yesus kepada kita? Dalam Injil Yohanes 15 ayat 12, Yesus berkata, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi jelas bagi kita apa perintah Yesus kepada kita. Yesus berkata, hidup saling mengasihi. Ini perintah Yesus kepada kita, Bapak Ibu. Hidup saling mengasihi. Memang harus kita akui, Bapak Ibu yang saya kasihi, tidak mudah hidup saling mengasihi. Apalagi mengasihi orang-orang yang membenci kita. Itu tidak mudah. Tetapi kita bersyukur Roh Kudus menolong kita dan memampukan kita untuk hidup saling mengasihi. Kalau hanya dengan kekuatan diri kita sendiri, Bapak Ibu, kita tidak akan mampu mengasihi. Kita tidak akan mampu saling mengasihi. Tetapi Roh Kudus yang menolong, memampukan kita untuk hidup saling mengasihi. Saudara-saudari yang saya kasihi, melalui khotbah hari ini, biarlah kita semakin dimampukan untuk hidup saling mengasihi. Dalam keseharian kita menunjukkan identitas diri kita sebagai orang-orang percaya yang hidup saling mengasihi. Dan kita percaya Allah senantiasa menyertai kita umatnya sepanjang zaman. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa yang baik. Kami sudah mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Yang mengingatkan kami kembali bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami. Allah senantiasa menyertai kami umat-Mu sepanjang zaman, yaitu melalui Roh-Mu yang kudus. Dan kami juga diingatkan melalui sabda kebenaran firman-Mu pada hari ini. Supaya kami hidup saling mengasihi. Mampukan kami Bapa di sorga, bahwa sesungguhnya Roh Kudus yang menolong dan memampukan kami untuk hidup saling mengasihi. Terima kasih Bapa di sorga. Firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Engkau sempurnakan. Engkau meteraikan dalam hati kami. Supaya firman-Mu berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat semua permohonan kami yang sudah kami sampaikan di dalam doa syafaat kami. Kasihani kami ya Tuhan, Engkau mengabulkannya. Terima kasih Bapa. Inilah doa permohonan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian Rohani Metodis nomor 91 ayat 1 dan 2. Gunakanlah waktu dengan Tuhanmu, berdoa selalu pada Tuhanmu. Tolonglah yang sakit, bantu yang lemah, lupakan yang lain, cari berkat-Nya. Gunakanlah waktu dengan Tuhanmu, meski semua lalu, pandanglah Tuhan. Pakailah waktumu bersama Tuhan. Tunjukkan hidupmu dan muliakan-Nya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari kami undang untuk bangkit berdiri.
Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran." Amin. Doksologi kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, dan persekutuan bersama dengan Roh-Nya yang kudus. Itulah yang senantiasa menolong, memberkati kamu sekalian pada saat ini, besok, hingga Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Amin. 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 Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk. Shalom bagi kita semuanya.